Mas Bro dan Mbak Bro lagi butuh Google Form, keperluan untuk survei, ada keperluan untuk acara, untuk daftar hadir, atau keperluan untuk webinar, atau apapun yang menjadi keperluan kalian. Video kali ini, obrolan kita kali ini adalah obrolan yang cocok buat Mas Bro dan Mbak Bro sekalian. Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Dalam obrolan kali ini, kita akan ngomongin gimana cara gampang membuat Google Form di sebuah website. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau cerita dulu nih, kenapa sampai akhirnya kita buat obrolan kita hari ini tentang pembuatan Google Form di website. Sedangkan kemarin kan di video sebelumnya, bisa dilihat di pojok kanan atas, kita sudah membahas bagaimana cara membuat sebuah Google Form buat teman-teman, buat Mas Bro dan Mbak Bro sekalian yang belum pernah sama sekali punya pengalaman. Nah, tapi ternyata setelah kita sudah buat videonya dan sudah berjalan proses sampai saat ini, ternyata ada nih teman kita yang bertanya, bilang gimana sih caranya membuat Google Form itu supaya bisa disematkan atau dilampirkan di dalam sebuah website. Gimana caranya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini dan kurang lebih itu caranya. Tapi kalau Mas Bro dan Mbak Bro misalnya punya pertanyaan lain atau ada pengalaman lain, boleh komentar di bawah. Mas Bro dan Mbak Bro butuh jasa digital marketing, kalian pengen meng-SEO-kan website, pengen pembuatan website, maintenance sosial media, mulai dari pembuatan konten, tulisan, gambar, video. Kita punya tim yang siap untuk membantu Mas Bro dan Mbak Bro. Menaikkan subscriber, naikin followers, apapun itu selama berkaitan sama digital, nanti tim kita bisa bantu. Sekarang mari kita praktekkan. Pertama-tama, Mas Bro dan Mbak Bro pastikan kalian sudah membuat sebuah postingan di website kalian. Kali ini kita akan membuat contoh di website kekitaan.com. Di sini kita sudah membuat sebuah postingan. Terus kita juga sudah mempersiapkan satu formulir dari Google Form. Nah, ketika kalian sudah mempersiapkan postingannya atau artikelnya, pastikan saja setidaknya kalian sudah membuat tulisan di dalamnya, atau mau dibuat dalam bentuk artikel kosong atau draft kosong untuk website kalian juga gak ada masalah. Nah, setelah kalian sudah mempersiapkan dua-duanya, ibaratnya kita nih lagi mau buat kue, lagi buat bahan makanan, pastikan kita sudah mempersiapkan bahan-bahannya nih. Kalau sudah mempersiapkan artikel dan juga Google Form-nya, kita masuk ke Google Form. Setelah sudah masuk ke Google Form, terus klik di sini kirim, terus klik yang logo paling kanan, logo HTML atau ada lebih besar kali atau lebih kurang kali, lebih besar dari atau lebih kecil dari logonya, dia berhadapan logonya. Tinggal di copy lah link yang ada di situ atau kode HTML yang ada di dalamnya. Tinggal di copy atau klik salin. Kalau sudah, kita kembali ke artikel atau postingan kita tadi. Nah, tinggal dilihat nih kita mau memasukkan postingannya dari mana. Misalnya, kita mau memasukkan postingannya itu di bagian paling bawah seperti di sini. Kita sudah membuat satu Google Form di dalam sini. Tinggal kita klik saja di bagian bloknya. Terus ada pilihan 3 titik. Terus tinggal kita pilih sunting sebagai HTML. Diklik. Lalu tinggal kita pilih kita mau masukkan Google Form-nya di bagian mana. Dalam hal ini kita mau masukkan Google Form-nya di bagian paling atas. Kodenya adalah ini. Kode Google Form kita sebelumnya. Kenapa kita tahu? Karena kodenya itu di depannya ditulis kata iframe. Di sini bisa Mas Bro dan Mbak Bro lihat. Nah, di sini iframe-nya sudah kelihatan. Kodenya dimulai dari lebih kurang dari. Dalam kode pemrograman itu biasanya untuk pembuka ketika kita membuat sebuah kode. Tinggal kita copy paste. Kalau sudah, tadi klik lagi pilihannya dan lalu dipilih sunting secara visual. Lalu dia akan tampil seperti ini. Nah, kita praktekin sekali lagi buat Mas Bro dan Mbak Bro yang belum pernah mencoba. Anggaplah kita masukkan di bagian paling bawah. Kita kembali tadi ke pilihannya. Pilihannya di situ ada sunting HTML. Kita masukkan di bagian paling bawah. Buat kalian yang belum ngerti pemrograman sama sekali, tinggal cukup kalian enter saja. Kalian tinggal pastekan saja. Lalu kalian klik sunting secara visual. Lalu nggak cuma di bagian atas tadi, di bagian bawah pun sudah ada dia Google Form-nya. Kalau kalian pun mau memasukkan di bagian paling atas, bisa juga. Tinggal kalian klik lagi pilihannya, sunting secara HTML, ambil saja kodenya di bagian paling atas, tinggal klik enter, tinggal di copy paste, dan selanjutnya sudah muncul
Tampilannya dia di bagian paling atas untuk Google Form ya. Oh ya, buat Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, hari ini kita share tutorialnya itu dengan menggunakan CMS di WordPress. Tapi sebenarnya kurang lebih sama kalau kalian mau memasukkan di Blogspot atau di tipe-tipe CMS website lain. Kurang lebih caranya kayak gitu, pastikan kalian mengeditnya di bagian sunting sebagai HTML. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal klik perbarui di sini. Setelah sudah kita klik perbarui, hasilnya sudah keluar, maka tampilannya akan seperti ini. Kita ambil satu contoh tadi, tampilannya sudah ada. Ini Google Form-nya tadi sudah sama persis. Judulnya bisa dilihat, ngobrol sama siapa nih. Judul Google Form-nya juga ada, ngobrol sama siapa nih. Hasilnya akan sama persis seperti Google Form yang sudah kita buat. Bahkan, kalaupun Mas Bro dan Mbak Bro misalnya di sini membuat sebuah perubahan, anggaplah di sini kalau ada kontak, adanya kita hapuskan. Terus di sini kita nggak perlu klik save karena akan tersimpan otomatis. Di sini masih ada, kalau ada kontak, tinggal kita reload saja apakah Google Form-nya berubah. Dipastikan secara otomatis bagiannya akan berubah kayak tadi. Kalau bagian adanya sudah hilang, kita kembalikan tadi. Bagian adanya itu kalau ada kontak, di sini kalau kosong kontak, tinggal kita reload lagi, di refresh, maka akan muncul kembali. Jadi kalaupun Mas Bro dan Mbak Bro membuat perubahan apapun di Google Form-nya, nggak usah khawatir. Nanti hasilnya akan sama persis di dalam postingan artikel yang sudah kita buat. Itu dia caranya kalau kita memakai cara kode smart HTML. Selanjutnya sebenarnya di dalam fiturnya Google Form ada 3 cara untuk pengisian formulir itu. Untuk menyebarkannya ada satu lewat email, atau kita pun sebar lewat WhatsApp atau media sosial kita lain juga bisa. Terus yang kedua ada cara dengan menyebarkan URL pakai link, yang tadi pakai kode HTML. Tadi cara kode HTML sudah kita praktekkan. Sebenarnya menyematkan pakai kode pakai URL atau pakai link itu pun sebenarnya bisa. Tapi dalam hal ini kita sudah coba praktekkan di WordPress itu dia belum support untuk menyematkan Google Form. Di sini coba kita kasih contoh. Kita keluarkan fitur smart. Keluar ini fitur smartnya. Kita copy pastekan ke sini, dia belum support untuk langsung keluar URL-nya. Dan di WordPress itu belum ada pilihan yang membantu kita untuk menyematkan Google Form langsung berdasarkan link. Jadi kita belum bisa memakai sistem yang pakai link. Setidaknya tadi dengan menggunakan kode HTML, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian sudah bisa menerapkan, dan itu pun sudah berhasil, bisa dilihat di sini hasilnya. Bahkan kalaupun Mas Bro dan Mbak Bro mengisi di sini, hasilnya pun akan langsung keluar di dalam Google Form yang kalian punya. Bisa kita praktekkan. Misalnya namanya di sini, anggapnya namanya kita, saya adalah cowok, umur saya misalnya 27 tahun, ajakin ngobrol misalnya Hotman Paris. Keren aja, terus belum ada. Sini langsung kita klik kirim. Di sini dia langsung akan berhasil, jawaban Anda telah direkam. Ini tadi formulir kita, tadi hasilnya kosong, hasilnya udah langsung keluar kita di sini jawabannya. Jadi nggak usah khawatir kalau Mas Bro dan Mbak Bro menerapkan sebuah Google Form di dalam artikel kalian, dalam postingan kalian, akan sama hasilnya kalaupun kalian memakai dengan Google Form biasa. Bagusnya di sini, kalau kita memasang Google Form dalam sebuah website, setidaknya itu akan membantu untuk meningkatkan traffic website dan juga menaikkan brand awareness-nya orang terhadap website yang kita punya. Ini tadi menerapkan pakai URL-nya tidak bisa, silahkan kita hapus saja. Dan kalau sudah, tinggal kita klik save, hasilnya akan tadi seperti ini. Itu dia caranya tadi Mas Bro dan Mbak Bro. Itu dia tadi caranya Mas Bro dan Mbak Bro bagaimana memasukkan sebuah Google Form ke dalam sebuah website. Dalam hal ini kita
buatnya di websitenya Kekitaan dengan CMS WordPress. Kalau kalian pun mau terapkan di Blogspot atau CMS yang lain, kalian bisa memakai cara yang tadi, kurang lebih cuma cukup mengubah kodenya aja. Bahkan kalian kalau tidak punya keahlian di bidang coding, tinggal kalian enter aja, posisikan di tempat paling atas atau di posisi paling bawah di antara kode-kode HTML-nya. Tapi kalaupun misalnya ada kegagalan ketika kalian memasang kode HTML-nya, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro masih ada pertanyaan juga, silahkan bertanya di kolom komentar. Begitu dulu, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro masih ada pertanyaan mengenai digital marketing atau kalian butuh tutorial tertentu, mau ikut komunitas digital marketing kita, silahkan kalian komen di bawah atau menghubungi kontak yang ada di deskripsi.